memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga jemaat-Mu yang akan ke tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau boleh menibakan mereka tanpa kekurangan suatu apapun, agar kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan biarlah kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Jamah juga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau boleh memulihkan mereka Bapa, dan mereka boleh beribadah di minggu-minggu mendatang ya Bapa. Bapa, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dan di atas segalanya itu kami juga memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh daripada sempurna. Kiranya kami boleh menyempurnakannya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Amin. Sebelum kita memulai, kita boleh mendengar kata sambutan dari Ketua Panitia Kebaktian Kebangkitan Iman, Amang Sinaga. Horas Madita Saluna. Shalom. Song na orang semangat do, song na bangkit do bete. Shalom. Shalom. Horas, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dapat melaksanakan kebaktian kebangkitan iman di dalam gereja kita. Ini memang adalah suatu yang sudah kita rencanakan sekali dalam 1 tahun ini untuk membuat suatu bentuk kebaktian yang berbeda ya. Jadi nanti Amang Inang, Opung dan kita semua diajak untuk berdiskusi, berdialog atau bernyanyi. Silakan kita dengan sebebas-bebasnya gitu ya. Jadi kita ini dulu sedikit kita kita lebih bangkit dulu, lebih semangat dulu gitu ya. Jadi bukan hanya duduk kemudian berdiri, tidak seperti itu, tapi ekspresi kita bahwa kita menunjukkan kebangkitan iman kita, itu nanti bisa kita nyatakan di dalam ibadah kita. Jadi tidak perlu malu-malu ya, tidak perlu malu-malu. Kalau kita akan bernyanyi kita bersama-sama sesuai dengan apa nanti yang dibawakan oleh para song leader kita. Kita mengharapkan bahwa dari kegiatan ini kita semakin memahami akan firman Tuhan, bagaimana kita menghidupi hidup kekal hari ini juga, bukan nanti, tapi pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lukas Tandawijaya yang sudah berkenan hadir bersama kita di sini, dan juga Amang yang tidak lain yang sudah kita kenal, Amang Pendeta Dr. Sukanto Limbong, yang nanti akan bersama-sama dengan kita untuk mendiskusikan bagaimana memang kita menghidupi hidup kekal justru pada hari ini. Jadi Amang Inang dan juga teman-teman Naposo dan juga adik-adik semua, kita sudah mencoba merancang bentuk kegiatan kebaktian seperti ini, dan kami mengharapkan bahwa kita mendapat manfaat dari kegiatan kita pada sore hari ini. Dan nanti tentunya karena acaranya juga agak panjang gitu ya, kalau mau menikmati ada snack sedikit silakan di awal ini, kemudian ada permen sedikit supaya kita tidak ngantuk gitu ya. Dan untuk konsumsi nanti setelah kita acara selesai, acara kita baru kita akan bersama-sama makan malam. Itulah gambaran acara kita pada sore hari ini. Kami dari panitia mengharapkan bahwa acara ini, kebaktian kebangkitan iman, memang membangkitkan iman kita untuk dapat bersama-sama untuk melayani Tuhan di gereja Tuhan di HKBP Kebayoran Lama ini. Ini juga menjadi bagian dari yang terakhir dari kegiatan kita ya. Setelah kita rame-rame kemarin, ada banyak kegiatan yang kita lakukan. Ini akan menyambut ulang tahun kita besok, yang akan kita rayakan besok. Dengan sukacita kita akan melaksanakan dan memulai ibadah kita, kebaktian kebangkitan iman, dengan tema menghidupi hidup kekal hari ini. Shalom. Shalom.
Mazmur 150 berkata, haleluya pujilah Allah, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Kita memuji Tuhan bukan hanya di hari Minggu tapi setiap harinya. Untuk itu marilah kita mengangkat pujian dari buku ND 822, Sadarion, Sadarihon, Jinadihoni Tuhan Debata. Jemaat kami bolehkan untuk bertepuk tangan. Sadarion, Sadarion, Jinadihoni Tuhan Debata. Rimahita, Rimahita, melas di roha, melas di roha. Sadarion hari ini Tuhan, Rimahita, melas di roha. Sadarion, Sadarion hari ini Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini, Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. tampaknya kita pulang bersemangat. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini ayat yang ketiga. This is the day, this is the day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Karena kita tahu Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Dan dia berjanji akan mengangkat kita kembali. Marilah kita puji Tuhan sebab upahnya besar di surga. Marilah kita angkat pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Kita angkat pujian ini kembali. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dan ia akan berjanji kembali untuk angkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Dan ketika Tuhan memanggil nama kita, maka kita siap untuk menerima panggilannya. Karena Tuhan Yesus sangat cinta pada kita. Marilah kita bersuka cita. Angkat pujian dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya.
dengar yang panggil namamu, dengar yang panggil nama saya, juga yang panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar yang panggil nama saya, juga yang panggil namamu. Mari berkiranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Dan marilah kita menjawab, ku jawab ya, ya, ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Berikanlah kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat boleh duduk kembali. Kita akan memasuki ibadah kita pada sore hari ini. Kita boleh mempersiapkan hati dan biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan biarlah segala hormat pujian untuk Tuhan. Dan biarlah kita boleh menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Karena Allah adalah Allah yang kudus, yang layak untuk dimuliakan dan ditinggikan. Marilah kita angkat pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan
Yesus Tuhan, Kau Raja. Bangkit berdiri, tangan pujian ini kembalian dimuliakan ini. Ya. Saja yang mengatakan dimuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan dari kerelaan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dan segala sesuatu yang melakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil bersyukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Jemaat Ibu silakan duduk kembali. Di saat kami membuka mata kami Tuhan, dan kami boleh melihat wajah-Mu, kami sungguh terkagum. Dan bila kami melihat hidup kami Tuhan, itu adalah hasil karya tangan-Mu. Sungguh kami tersanjung ya Bapa. Dan kami ingin lebih dan lebih lagi mengenal Kau Tuhan, lebih dalam dari semua yang kami kenal. Karena kami tahu bahwa tiada kasih yang melebihi Kau. Dan
kami siap untuk menjadi penyembah-Mu. Marilah kita angkat pujian. Bila ku buka matamu dan lihat wajahmu, sungguh ku terkagum. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Dan bila ku lihat hidupku dan hasil karya tangan-Mu Tuhan, sungguh kami tersanjung. Dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita angkat pujian ini kembali. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, sungguh ku terkagum. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi
mudah untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tenangkan hati dan pikiran kami, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Firman Tuhan yang hidup, itulah yang menghidupkan kami, dan firman Tuhan yang tidak pernah berubah, biarlah itu yang mengubahkan hidupan kami. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau belajar dan diajar kebenaran-Mu. Berbicaralah karena setiap kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Shalom. Senang sekali boleh bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal, maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Lukas, lengkapnya Lukas Budiono Tandajaya, selaku Ketua Evangelism Explosion yang ada di Indonesia. Karena Evangelism Explosion bukan hanya ada di Indonesia, ada di lebih dari 200 negara. Dan kami ada kerjasama dengan banyak sinode, diantaranya dengan sinode HKBP. Dan saya barusan pulang pelayanan di Manado karena kami juga ada pelayanan di Gemim Gereja Masei Injili di Minahasa. Kami juga sudah MOU di sana. Nah, tema hari ini adalah menghidupi hidup kekal hari ini. Seringkali kita berpikir hidup kekal itu masih masa depan, masih jauh. Jadi kenapa harus dipikirkan sekarang? Dan kadang-kadang orang tidak mau memikirkan tentang kematian. Maunya bicara tentang hari ini. Kita hari ini, next, tolong. Ada yang membantu mengoperasikan? Oke. Ada istilah yang terkenal di kalangan anak-anak muda, YOLO. Artinya, you only live once. Kamu hanya hidup cuma sekali dalam kehidupan ini. Itu sebabnya anak-anak muda berpikir hidup yang sekali ini harus dinikmati. Tidak peduli tentang moral, tidak peduli tentang masa depan. Yang penting nikmati saja hidup ini sekarang. Mereka mau seks bebas, oke. Mabuk-mabukan tidak masalah. Tidak memikirkan masa depan. Tapi hari ini kita akan memikirkan. Sebenarnya kita harus memikirkan kalau memang hidup cuma sekali. Kita harus mengisinya dengan sesuatu yang bernilai kekal dan punya makna. Jangan sampai sia-sia. Karena kehidupan kita, minta maaf, tidak sama dengan binatang yang setelah itu selesai habis. Tidak, kita masih harus mempertanggungjawabkannya di depan Allah. Maka itu anak-anak muda, next. Boleh, saya harus mengarahkan ini. Anak-anak muda punya slogan juga. Muda, foya-foya. Tua, kaya raya. Kalau mati, masuk surga. Senang ya? Kira-kira ada enggak kehidupan seperti ini? Yaitu hanya idealis seseorang saja. Kalau muda bisa foya-foya, tua tetap kaya, mati masuk surga. Siapa yang enggak mau begitu? Emang segampang itu masuk surga? Tidak bukan? Tapi mari kita berpikir dengan jernih.
Nah, ada satu orang yang mungkin bisa memberi contoh. Ini namanya Dr. Richard Theo. Dia tinggal di Singapura, dia seorang dokter. Nah, pada waktu dia jadi dokter umum, penghasilannya tidak seberapa. Lalu dia beralih menjadi dokter kecantikan yang akhirnya membuat dia menjadi kaya. Karena apa? Banyak artis-artis rela bayar mahal asal bisa lebih cantik. Nah, Dokter Theo ini merupakan dokter yang sangat terkenal. Tapi sayangnya di usia 40, dia menderita kanker paru-paru. Tapi dia dokter yang hebat. Masa mudanya dia kaya raya, dia punya mobil Ferrari, dia tinggal di lingkungan yang orang-orang elit, dia betul-betul nikmati hidup. Tapi dia juga orang yang menjaga kesehatannya. Dia olahraga dengan rajin, dia bukan perokok, bukan peminum, kaya raya, ganteng, terkenal. Kurang apa coba? Orang yang luar biasa. Tapi pada usia 39, dia terdeteksi sakit kanker paru-paru. Dia enggak percaya karena dia hidup sehat, tidak merokok, suka olahraga. Tiba-tiba kena sakit kanker. Dia orang Kristen, dibaptis, tapi tidak pernah ibadah. Karena bagi dia ibadah itu hanya buang waktu. Kalau dia praktek daripada ibadah, dia dapat uang lebih banyak. Pada waktu dia sakit kanker di usia 39 tahun itulah dia sadar bahwa yang selama ini dia kumpulkan, uang yang begitu banyak tidak bisa menolong dia. Ferrari yang menjadi kebanggaan dia tidak bisa dia andalkan. Rumah mewah yang dia punya tidak menolong dia. Jadi dia merasa hidupnya sia-sia. Dan itulah yang terjadi tatkala kita tidak hidup dengan bijaksana seperti yang Tuhan katakan. Hidup hanya memuaskan untuk hari ini. You only live once. Saya hidup sekali, ya saya senang-senangkan. Tapi itu bukan apa yang Alkitab ingin katakan. Di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-19 ada cerita tentang perumpamaan orang kaya, tapi disebut orang kaya yang bodoh. Orang kalau bisa kaya tentunya bukan orang bodoh, bukan? Pasti dia orang yang pandai. Tapi Alkitab menyebut dia orang kaya yang bodoh. Kenapa? Dikatakan dalam Lukas pasal 12 ayat 19. Dia berkata demikian. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku ada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kalau kita diberi Tuhan berkat, bisa saja kita berpikir demikian ya. Bersenang-senang, nikmati hidup, puas-puaskan. Apalagi memang dia kaya. Tapi Tuhan mengingatkan dia di ayat yang berikutnya, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan dan untuk siapakah itu nanti? Dia kaya, tapi Alkitab katakan dia bodoh karena dia tidak memikirkan masa depan. Dia hanya memikirkan hari ini hanya untuk kepuasan diri sendiri. Itu sebabnya ayat yang berikutnya dikatakan ayat yang ke-21. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Tatkala kita hidup hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan Allah. Sebenarnya kalaupun kita kaya, kita adalah orang-orang yang
bodoh. Kita hidup seharusnya bukan dengan slogan YOLO, tapi bagaimana hidup kaya di hadapan Allah. Mau hidup kita kaya di hadapan Allah? Hidup berarti? Nah, mari kita melihat hari ini saya akan menceritakan satu cerita yang saya harap ini akan mengubah hidup kita, konsep kita tentang keselamatan. Satu pertanyaan penting yang kita perlu jawab. Apakah Anda tahu dengan pasti bahwa siapapun kita, tua, muda, laki, perempuan, kaya, miskin, pintar atau bodoh, kita akan mengalami yang namanya kematian. Setuju? Siap nggak siap? Suka tidak suka akan menghadapi kematian, bukan? Jangan dipikir yang tua mati duluan. Belum tentu. Jangan pikir yang rambut putih mati duluan. Juga belum tentu. Orang pikir saya masih muda, rambut masih hitam. Mungkin saya matinya belakangan. Belum tentu. Minta maaf, suara habis karena pelayanan 2 minggu di Manado. Kembali lagi, kalau kita diperhadapkan dengan satu fakta. Next. Tolong. Saya harus mengarahkan ini kemana ya? Bisa yang tolong saya? Mundur satu. Oke. Saya ingin bertanya kepada Amang, Inang pada sore hari ini pertanyaan yang sederhana tapi serius. Seandainya kita meninggal dunia hari ini, mungkin tidak kita meninggal dunia hari ini? Sangat mungkin. Ada gempa bumi, bangunan ini roboh, semua meninggal kecuali saya. Semua meninggal termasuk saya. Amang, Inang yakin pasti masuk surga? Amin. Saya dulu juga kalau ditanya saya jawab yakin. Kenapa? Karena kan kepilihannya cuma 2. Yakin dan tidak yakin. Kalau saya jawab tidak yakin berarti saya kemana? Nah itu saya nggak mau. Itu sebenarnya saya jawab yakin. Sekalipun hati kecil saya ada keraguan. Tapi saya mencoba meyakinkan diri sendiri. Pada waktu saya menjawab, saya yakin pasti masuk surga. Sebenarnya yang saya mau katakan adalah, ya saya harap saya bisa masuk surga. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Dan itu kerinduan saya. Oke, apapun jawaban kita semua ingin masuk surga bukan? Ada pertanyaan kedua yang jauh lebih penting. Kalau kita meninggal, lalu berdiri di hadapan Allah dan Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan kau masuk ke surgaku? Apa jawab kita? Wah, kita dengan PD-nya, saya pasti masuk surga. Tuhan katakan, stop dulu. Beri saya alasan, kenapa aku harus izinkan kau masuk ke surgaku? Kita jawab apa? Saya orang baik Tuhan, saya melayani, saya memberi perpuluhan, saya sudah dibaptis, saya menjadi anggota jemaat sudah puluhan tahun. Masa enggak masuk surga? Bukankah seringkali orang berpikir tatkala kita berbuat baik, kita cukup layak masuk surga? Kalau betul kita bisa berbuat baik untuk masuk surga, kita harus sebaik apa? Tuhan mengatakan hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Mungkin tidak kita adalah orang yang sempurna. Enggak mungkin. Jadi ada yang bisa masuk surga. Masih yakin masuk surga? Loh, tuh. Kita enggak sempurna kok masih yakin gimana? Nah, saya mau cerita dan cerita ini saya harap mengubahkan hidup kita.
kita bisa punya jaminan hidup yang kekal. Kenapa? Karena saya mau kasih kabar baik. Karena sebenarnya hidup kekal itu Tuhan berikan kepada kita sebagai anugerah. Tuhan memberikannya cuma-cuma. Efesus pasal 2, 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan hanya karena anugerah. Apa itu anugerah? Pemberian yang cuma-cuma gratis kepada yang tidak layak. Gambar ini menunjukkan seorang pengemis dapat hadiah dari raja. Emangnya jasanya apa pengemis ini? Tidak ada jasa, tidak punya kontribusi, tapi memperoleh hadiah. Itulah anugerah. Tatkala Tuhan memberikan kita surga, itulah anugerah. Kita tidak pantas masuk surga, kita tidak layak masuk surga. Tapi kalau Tuhan mau mengizinkan kita masuk surga, itulah anugerah. Dan karena hidup kekal adalah anugerah, hidup kekal itu kita dapatkan bukan sebagai usaha atau upah. Saya bisa masuk surga kalau saya rajin sembahyang berdoa. No. Kita bisa masuk surga kalau saya rajin memberi persembahan. Tidak. Saya bisa masuk surga kalau saya suka menolong orang. Juga tidak. Saya masuk surga itu sebagai upah. Kalau saya sudah melayani, Tuhan harusnya memberi saya upah masuk surga. Apa itu upah? Tatkala seseorang bekerja, di akhir dari pekerjaannya dia berhak menuntut. Surga bukan upah. Kita tidak berhak menuntut. Tuhan, aku sudah melayani, saya sudah bekerja, saya menuntut hak saya untuk menerima surga. No, kembali lagi hidup kekal adalah anugerah. Bukan usaha kita dan kita tidak mendapatkannya sebagai upah. Itu namanya hadiah, gratis. Kita tidak perlu membayar, kita tidak perlu membeli dengan pelayanan kita, dengan persembahan kita, dengan ibadah kita, atau dengan apapun. Sekalipun hidup kekal adalah anugerah cuma-cuma, apakah berarti lalu semua orang bisa masuk surga? Tidak. Bahkan Tuhan katakan apa? Semua orang tidak bisa masuk surga. Apa yang menghalangi kita untuk masuk surga? Dosa. Dan kita tahu semua orang berbuat dosa, bukan? Saya termasuk amang inang sekalian, bukan? Ada yang berani mengklaim dirinya tidak berdosa? Enggak, kita semua orang berdosa, oke. Apa itu dosa? Pelanggaran terhadap perintah Allah. Boleh kasih contoh? Membunuh dosa ya? Berzina dosa. Mabuk-mabukan dosa. Merampok dosa. Kalau saya belum merampok, saya baru mengingini, iri dengan milik orang lain. Dosa tidak? Dosa. Saya belum selingkuh, tapi baru berpikir yang kotor. Dosa tidak? Dosa. Saya tahu yang baik, bisa menolong orang, tapi saya tidak lakukan. Berdosa tidak? Berdosa. Kita tahu doa itu baik, tapi kita malas berdoa. Dosa tidak? Dosa. Hati kecil kita tidak bersih di hadapan Tuhan. Dosa tidak? Jadi kalau kita boleh jujur di hadapan Tuhan, sehari kita dosa berapa kali? Banyak. Berapa banyak? Enggak bisa dihitung dan memang kita tidak mau hitung, malu. Tapi bukankah seringkali kita membandingkan diri? Ya saya sekalipun dosa Pak Lukas, saya masih lebih baik dari orang lain kok. Saya bukan pembunuh, saya bukan pezina, saya tidak mabuk-mabukan, saya suami yang baik, yang bertanggung jawab memelihara anak-anak saya melayani saya cukup baik.
Anggap saja orang ada yang merasa dirinya cukup baik. Sehari dosanya cuma 3 kali. Hebat tidak? Hebat ya? Sehari cuma 3 kali, oke. Sekalipun sehari cuma 3 kali, sebulan sebenarnya dia berbuat dosa berapa kali? 90. Itu 1 bulan. 1 tahun 1080. Dibulatkan jadi 1000. Kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, kepingin umur berapa? Alkitab katakan 70, kalau kuat 80. Anggap saja 80 tahun. Kalau 1 tahun dosanya 1000, berarti 80 tahun dosanya berapa? 80.000. Semakin panjang umurnya, dosanya semakin banyak. Jadi saran saya, jangan mau panjang umur. Dosanya tambah banyak. Di hadapan Tuhan kalau kita punya dosa 80.000 di pengadilannya Tuhan, kira-kira kita bisa masuk surga tidak? Jadi masih yakin masuk surga? Gimana bisa yakin? Dosa kita terlalu banyak. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena dosanya terlalu banyak. Sekalipun dia merasa dirinya cukup baik. Ibarat orang yang tenggelam di dalam lumpur hisap, nggak mungkin mengangkat dirinya sendiri. Tapi kembali lagi, bukankah seringkali berpikir, Pak Lukas, hidup itu seperti timbangan. Saya punya dosa memang, tapi saya juga melakukan kebaikan kok. Kan Tuhan nanti juga timbang. Kita berpikir hidup adalah dengan prinsip timbangan. Selama kebaikan kita lebih banyak, dosa kita lebih sedikit, kita cukup layak masuk surga. Betul prinsip ini? Seringkali kita berpikir hidup kita seperti timbangan, bukan? Tapi itu bukan prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab adalah Tuhan katakan haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Surga itu tempat maha suci. Tidak boleh satu dosa pun ada di dalamnya. Kita harus sempurna. Apa itu artinya sempurna? Saya tidak pintar buat kue, tapi istri saya bisa buat kue. Anggap saja Amang Inang suatu ketika dolan ke Malang, ke kota Malang, saya ingin menjamu, buatkan kue. Saya bantu ngocok telurnya, dibutuhkan 10 butir telur, 1 sampai 9 semua bagus. Tapi ternyata telur yang ke-10 hitam, busuk bau lagi, tapi sudah cemplung ke situ. Kena mixer, tercampur. Waduh, istri saya marah. Kamu sih gak hati-hati. Ya kan saya gak tahu. Lalu gimana enaknya? Dibuang? Jangan dong. Semua sudah ada di situ. Mentega, gula, tepung, semua sudah ada di situ. Masa dibuang? Toh teman-teman juga gak tahu. Biarin saja, tambah coklat lebih banyak, vanila lebih banyak, dibuat kue. Seandainya itu terjadi, lalu Amang Pendeta datang. Kira-kira kue ini tadi layak dihidangkan atau tidak? Kenapa tidak? Kalau kita pakai prinsip timbangan, yang baik berapa? 9. Yang busuk berapa? Cuman 1. Bukankah yang 9 bisa nutupin yang 1? Tidak bisa. Justru yang 1 mencemari yang 9. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Jadi hukum timbangan tidak berlaku di hadapan Tuhan. Selama kebaikan kita lebih banyak, dosa kita lebih sedikit, kita pikir kita bisa masuk surga. No, tidak begitu.
Bahkan kita punya dosa cuman satu saja. Kita sudah tidak pantas masuk surga. Padahal dosa kita bukan cuman satu. Tadi berapa dosa kita? 80.000 itu pun yang terhitung. Yang tidak terhitung lebih banyak lagi. Jadi kembali lagi, manusia untuk masuk surga dengan usahanya sendiri mustahil. Bukan sulit loh ya, tapi mustahil. Jadi harus ada cara yang berbeda, yang pasti bukan cara manusia. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Kita seringkali memahami Allah dengan pengertian yang keliru. Kita pikir Allah itu maha kasih, bukan? Tapi seringkali pengertian kita maha kasih itu seperti opung, sayang dengan cucunya. Kalaupun cucunya nakal, enggak masalah, dia masih kecil, enggak apa-apa, disayang saja. Membesarkan kasih, tapi tidak adil. Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Jangan dipikir Senin sampai Sabtu kita buat dosa tidak masalah. Selama hari Minggu datang minta ampun selesai. Itu pengertian yang keliru. Tuhan kita bukan seperti itu. Makanya tidak heran banyak orang Kristen hidupnya sembarangan. Karena dia pikir Allah itu kasih seperti kasih seorang opung terhadap cucunya. Kasih tapi tidak adil. Atau sebaliknya ada orang berpikir Allah itu seperti polisi, hanya cari kesalahan lalu menghukum. Kalau kita sakit, usaha kita tidak lancar, oh pasti Tuhan sedang menghukum saya. Seakan-akan Tuhan hanya cari kesalahan kita, hanya menekankan keadilan, tapi tidak kasih. Ini pun juga bukan pengertian yang benar. Pengertian yang benar, Allah itu kasih sekaligus adil. Adil juga kasih. Adil itu apa sih? Adil? Yang namanya adil adalah yang salah harus dihukum. Itulah namanya adil. Saya kasih contoh. Ada seorang perampok. Sudah merampok uang bank 50 juta. Karena dia tidak profesional, baru lari 100 meter ketangkap. Ada rekaman CCTV, ada saksi-saksi. Dia dibawa ke pengadilan. Lalu hakim menunjukkan bukti-bukti, rekaman CCTV dan semuanya. Lalu hakim tanya, apakah Anda mengaku telah merampok? Karena saksi-saksinya ada, dia mengatakan, Pak Hakim saya mengaku. Jaksa lalu menuntut dia hukuman 5 tahun penjara. Wah dia merasa sedih karena dia punya anak dan istri. Dia bayangkan bagaimana dengan ketiga anak saya, bagaimana dengan istri saya yang sedang hamil tua. Lalu dia berkata, Pak Hakim, boleh enggak saya membela diri? Oh silakan. Begini Pak Hakim, saya merampok itu karena terpaksa. Saya di PHK, padahal saya punya 3 orang anak, istri yang sedang hamil tua. Terpaksa saya merampok, itu baru pertama kali. Yang kedua, uangnya masih utuh. Saya belum pakai dan saya sudah kembalikan. Yang ketiga, saya tidak melukai siapapun. Tidak ada yang terluka, pistolnya pun pistol mainan. Dan yang terakhir, saya mengaku bersalah. Saya menyesal, saya bertobat. Saya tidak akan ulang lagi. Kalau Amang Inang jadi hakim yang adil, Bapak ini dilepaskan atau dibebaskan? Hah? Dibebaskan atau tetap dihukum? Dibebaskan. Kalau dibebaskan, orang yang punya bank tidak merasa aman. Hakim yang adil, sekalipun dia sudah mengembalikan uangnya, sekalipun dia sudah mengaku, tetap harus dihukum. Itu namanya keadilan. Yang salah harus dihukum. Makasih Amang. Itulah namanya keadilan. Amin. Setuju?
Tuhan kita adil tidak? Kita orang bersalah tidak? Harus dihukum tidak? Upah dosa ialah neraka selama. Jadi masih yakin masuk surga enggak? Kita berhadapan dengan Allah yang adil loh. Allah tidak main-main. Dan kalau kita semua termasuk saya, tidak ada satu pun yang masuk surga. Tuhan adil tidak? Saya ulang ya, kalau kita semua orang berdosa ini, semua masuk neraka, tidak satu pun masuk surga. Tuhan adil tidak? Adil. Karena kita orang berdosa kok, konsekuensinya adalah maut. Tapi kembali lagi di sini ada sebuah dilema. Allah adil harus menghukum. Tapi Allah juga kasih bukan? Tidak ingin menghukum. Jadi yang benar Allah itu kasih atau Allah itu adil? Hah? Adil? Dua-duanya enggak bisa. Kalau Allah adil, Allah harus menghukum. Tapi kalau Allah menghukum berarti Allah tidak kasih. Allah berarti kasih ya. Di mana keadilannya? Yang benar Allah adil sekaligus kasih. Tapi bagaimana bisa terjadi? Saya beri ilustrasi ini akan menolong kita. Di Rusia ada seorang yang bernama Jenderal Syamila. Dia terkenal adil dan bijaksana. Dia sedang bergerilya melawan Kaisar Tsar yang waktu itu diktator. Dia hidup mewah padahal rakyatnya miskin. Nah, Syamila memperjuangkan keadilan. Tapi karena dia punya dana terbatas, semuanya harus hemat. Semua pasukannya diberitahu tidak ada yang boleh mencuri ransum makanan. Siapapun yang mencuri ransum makanan akan dihukum cambuk 50 kali cambukan. Wah, itu hukuman yang berat sekali. Semua aman, semua takut. Tapi tidak lama kemudian ada yang lapor. Pak Jenderal, ada yang mencuri. Hah? Masih ada orang yang berani mencuri? Sekalipun sudah diperingatkan ada hukuman 50 kali cambukan, cari sampai ketemu. Supaya itu juga jadi pelajaran bagi yang lain. Dari kemah satu ke kemah yang lain dicari. Akhirnya ketemulah orang yang mencuri. Dibawa ke depan Jenderal Syamila. Begitu tutup wajahnya dibuka, jenderalnya terkejut. Karena yang berdiri di depan jenderal itu adalah ibunya sendiri. Waduh, dia berpikir bagaimana mungkin ibu saya yang mencuri. Dia terkenal adil. Ibunya mau tidak mau harus dihukum. Dia bayangkan kalau ibunya yang sudah tua dihukum cambuk 50 kali, mati itu. Jangankan 50 kali, baru 10 kali pun habis itu. Tapi kalau dia mengasihi ibunya dan melepaskan ibunya, rakyatnya protes bukan? Oh, KKN ini. Adil, ibunya mati. Kasih, rakyatnya berontak. Sepanjang malam dia tidak bisa tidur. Keesokan paginya rakyat sudah kumpul. Ibunya berdiri di tengah lapangan tertunduk malu. Algojo dengan badan yang kekar siap mengeksekusi. Tinggal tunggu perintah. Akhirnya mau tidak mau sang jenderal harus berdiri. Lalu dengan suara yang berat dia berkata, rakyatku tenang. Saya pasti ambil keputusan yang adil. Lalu dia berkata, demi keadilan. Sekalipun dia adalah ibu saya. Tapi karena dia sudah bersalah, tetap harus dihukum cambuk 50 kali cambukan. Rakyat heboh. Ada yang setuju. Betul. Tanpa pandang bulu, siapapun harus
dihukum. Tapi ada sebagian mengatakan, ini jenderal yang kejam. Masa ibunya sendiri dihukum? Pro dan kontra. Tapi putusan sudah diberikan bukan? Hitungan yang ketiga, eksekusi harus dijalankan. 1, 2, mau yang ketiga tiba-tiba jenderalnya berubah pikiran. Stop. Lalu dia melepaskan jubah kebesarannya, dia mendekati ibunya, dia memeluk ibunya. Lalu di depan seluruh rakyatnya, dia berkata, hukuman harus tetap dijalankan demi keadilan. Tapi karena aku mengasihi ibuku, biarkan aku yang menggantikan ibuku. Sekalipun dia seorang jenderal, dia diperlakukan sebagai seorang pencuri. Dihukum cambuk 50 kali. Dihajar, berdarah, pingsan, bangun lagi, hajar lagi, pingsan, bangun lagi, hajar lagi. Ibunya hanya bisa menangis. Dia tahu dia yang salah. Tapi Jenderal Syamila anak itu yang menanggung hukuman. Baru rakyat angkat 2000 jari, ini pemimpin yang luar biasa. Satu sisi dia menegakkan keadilan, hukuman tidak dibatalkan, tapi sisi yang lain dia menunjukkan kasihnya. Keadilan dan kasih bisa bertemu bukan? Itu hanya mungkin karena ada pengorbanan. Bukankah Allah kita Allah yang sama? Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Setiap dosa upahnya ialah maut. Tapi Allah yang sama tidak ingin kita binasa di dalam neraka selama-lamanya. Apa yang Allah lakukan? Allah berkorban. Mati di kayu salib, menjalani hukuman bagi semua dosa kita. Membayar lunas hutang dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Yesus adalah Allah yang rela menjadi manusia yang kita rayakan pada waktu hari Natal. Tapi dia mati di atas kayu salib, sebelum mati dia katakan, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Seluruh hutang dosa kita sudah dibayar lunas satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga dia berani berkata, sudah selesai. It is finished. Tetelestai, sudah genap. Sehingga dia boleh membayar lunas hutang dosa kita. Dia mati, tapi karena dia Allah, dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Untuk apa? Menganugerahkan, mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Gratis, cuma-cuma, gak perlu bayar. Kenapa gratis? Karena Tuhan sudah bayar lunas di atas kayu salib. Kenapa gratis? Karena kalau Tuhan menuntut kita membayar hutang dosa kita, tidak ada satupun di antara kita yang sanggup membayarnya. Amin. Dan anugerah hidup kekal ini hanya dapat diterima dengan iman. Tatkala kita percaya, beriman, kita memperoleh hidup yang kekal. Apa itu iman? Iman ibarat kunci untuk membuka pintu. Kalau saya bepergian, saya mengunci semua ruangan rumah saya pergi membawa serangkaian kunci. Kuncinya banyak, tapi pada waktu saya pulang ke rumah, saya harus membuka pintu utama bukan? Kuncinya boleh banyak, tapi ada berapa kunci yang benar? Yang bisa membuka pintu utama rumah saya. Cuman satu. Kunci-kunci yang lain namanya juga kunci. Bisa saja mereknya sama. Warnanya sama, hanya beda giginya saja. Tapi kalau bukan kunci yang benar, bisa buka pintu tidak? Tidak bisa. Sama juga dengan hidup kita. Kita berpikir selama saya beriman kepada Yesus, pasti masuk surga. Tunggu dulu iman seperti apa yang kita punya. Kalau iman kita bukan iman yang benar, jangan harap kita bisa masuk surga. Loh Pak Lukas, emangnya ada iman yang tidak menyelamatkan? Ada.
Faktanya ada kunci yang tidak bisa membuka pintu kok. Kalau kuncinya tidak benar. Kalau iman kita bukan iman yang benar, jangan harap kita bisa masuk surga. Apa saja iman yang tidak menyelamatkan? Yang pertama, iman yang melompat dalam gelap. Andai kata suatu ketika saya berjalan ke satu tempat yang gelap dan saya tidak tahu situasinya. Tiba-tiba ada seseorang berkata, Pak Lukas berani enggak lompat ke depan? Saya katakan berani saja, ayo lompat saya. Ternyata di depan adalah jurang yang dalam. Konyol tidak? Konyol sekali, saya tidak tahu situasinya, hanya dengar kata orang, saya ikut saja. Bukankah hari ini banyak orang beriman juga ikut-ikutan? Kalau ditanya Anda orang Kristen? Iya, kenapa jadi Kristen? Ya dari sononya begitu. Opa oma saya Kristen, papa mama saya Kristen, ya saya ikut aja. Banyak enggak orang Kristen punya iman seperti ini? Bertahun-tahun saya punya iman seperti ini. Dari kakek nenek saya sudah Kristen. Jadi otomatis saya lahir dari keluarga Kristen, otomatis saya Kristen. Kenapa jadi Kristen? Ya ikut saja. Bukankah banyak orang Kristen hari ini percaya Yesus hanya ikut-ikutan? Dia sendiri tidak punya relasi pribadi dengan Yesus. Iman seperti ini minta maaf. Sekalipun kita mengaku diri orang Kristen, tidak membawa kita masuk surga. Iman yang tidak menyelamatkan yang kedua adalah iman yang diakal saja. Artinya apa? Dia tahu, setuju dan sudah setuju, tapi sebenarnya dia tidak pernah mengandalkan Yesus untuk masuk surga. Dia tahu Yesus lahir di Bethlehem. Dia tahu Yesus mati di Golgota. Dia tahu Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ngerti banyak tentang firman Tuhan. Tapi untuk masuk surga bukan Yesus yang diandalkan. Lalu siapa yang diandalkan? Dirinya sendiri. Dia pikir kalau saya rajin berbuat baik, rajin beribadah, melayani Tuhan, memberi perpuluhan, masa saya enggak masuk surga? Bukan Yesus yang diandalkan. Iman seperti ini pun tidak menyelamatkan. Ada tidak orang Kristen seperti ini? Bertahun-tahun jujur saya menjadi orang Kristen seperti ini. Saya hafal banyak ayat, saya melayani Tuhan. Karena keluarga saya, papa saya majelis, kami semua giat di dalam Tuhan. Tapi jujur untuk masuk surga bukan Yesus yang saya andalkan. Tapi kebaikan diri sendiri. Pelayanan yang saya lakukan, saya pikir membawa saya masuk surga. Iman seperti ini tidak menyelamatkan. Iman yang ketiga yang tidak menyelamatkan adalah iman yang sementara. Kita percaya Yesus hanya sebatas untuk hal-hal yang sementara di dunia. Kalau anak sakit, doa dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, puji Tuhan. Kalau kita bekerja, kita berdoa dalam nama Yesus dan Tuhan memberkati, puji Tuhan. Kalau dalam pernikahan kita cari jodoh, kita berdoa dan Tuhan memberi jodoh yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, semua baik bukan baik. Sudah mengandalkan Tuhan, sudah. Tapi bukankah semua itu hanya sebatas untuk hal-hal yang di dunia? Banyak hal untuk hal-hal yang di dunia kita sudah mengandalkan Tuhan. Tapi sayangnya untuk masuk surga, kembali lagi bukan Yesus yang kita andalkan. Tetapi siapa yang kita andalkan? Diri sendiri, kebaikan sendiri, pelayanan kita, ibadah kita. Kita pikir dengan semuanya itu kita bisa masuk surga. Iman seperti ini pun tidak menyelamatkan. Jadi iman yang menyelamatkan seperti apa? Iman yang menyelamatkan adalah tatkala kita mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Saya mengenal, bukan hanya tahu, saya setuju dan mengandalkan Yesus saja. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang mau menjadikan Yesus Juru Selamat.
Karena dia bisa mendapatkan hidup yang kekal. Tapi sebenarnya tatkala dia menjadikan Yesus juru selamat, sekaligus dia harus menjadikan Yesus adalah Tuhan atas hidupnya. Yang mengontrol, yang menguasai, yang memimpin hidupnya. Sebab hari ini banyak orang menjadikan Yesus juru selamat dan merasa sudah dapat hidup kekal, hidupnya sembarangan, suka-suka sendiri. Toh saya sudah selamat toh, saya suka-suka sendiri. Tidak bisa begitu. Tatkala kita menjadikan Yesus juru selamat, mau tidak mau sekaligus kita harus menjadikan dia Tuhan atas hidup kita. Yang mengontrol, yang menguasai, yang memimpin hidup kita. Amin. Jadi kembali lagi apa itu iman yang menyelamatkan? Mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kita memperoleh hidup kekal. Ini cerita yang menarik tentang iman. Di Amerika ada seorang pemain akrobat namanya Mr. Blondin. Suatu ketika dia membuat pertunjukan yang spektakuler. Dia ingin menyeberang air terjun Niagara yang menjadi pemisah antara Kanada dengan Amerika. Wah, ribuan penonton sudah kumpul. Dipasanglah tali baja. Lalu dia melakukan pertunjukan. Dia mampu melewati jurang atau Niagara itu dengan sebilah kayu yang panjang. Dan dia bisa lewat dan semua orang heran. Wih, luar biasa. Pertunjukan yang berikutnya dia mengatakan, saya ingin menyeberang tapi tidak sendiri. Bawa kereta dorong dengan muatan pasir 70-80 kilo. Penonton ditanya, kalian percaya saya bisa lewat dengan selamat? Sebagian mengatakan percaya. Kenapa? Sudah lihat, tadi sendiri bisa kok. Tapi sebagian katakan enggak. Tadi sendiri bisa, sekarang lebih berbahaya. Bak kereta dorong ada muatannya. Saya tidak percaya sebelum saya lihat. Lalu Mr. Blondin pegang kereta dorong itu, dia melangkahkan kakinya yang pertama, kedua, ketiga, sampai di ujung dengan selamat. Semua orang tepuk tangan, hebat sekali. Pertunjukan yang ketiga, Mr. Blondin bertanya, saya akan menyeberang lagi dengan kereta dorong yang sama. Tapi muatannya bukan lagi karung pasir, tapi orang. Kalian percaya? Saya bisa bawa orang naik kereta dorong sampai di ujung dengan selamat? Orang berpikir kalau karung pasir bisa, kira-kira orang bisa tidak? Harusnya bisa. Selama orang itu duduk diam tenang, jangan goyang-goyang. Harusnya bisa. Akhirnya serentak semua penonton katakan, percaya, yakin, pasti bisa. Oke, kalau begitu siapa yang mau jadi sukarelawannya? Semua ngomong percaya, tapi tidak satu pun orang mau ikut. Yang muda ditanya, Anda percaya? Percaya, mari silakan. Jangan saya baru menikah. Kalau ada apa-apa bagaimana dengan anak saya yang masih kecil? Kepada yang lebih senior, Anda percaya? Percaya. Mari silakan ikut. Jangan saya punya sakit jantung. Kalau ada apa-apa bagaimana? Sekian banyak penonton yang percaya, tidak satu pun yang berani ikut. Tiba-tiba seorang anak kecil umur 10-11 tahun, saya ikut. Dia maju ke depan, naik ke dalam gerobak atau kereta dorong itu. Semua penonton tegang. Bayangkan anak kecil berani ikut, yang besar saja enggak berani. Anak itu duduk tenang, lalu Mr. Blondin membawa kereta dorong itu. Maju selangkah demi selangkah, sampai di ujung selamat. Hebohlah seluruh penonton, luar biasa hebat. Wartawan tidak mau kehilangan berita bukan? Dia langsung bergerombol ingin mendekati anak kecil ini. Mereka bertanya, nak, emangnya kamu tidak takut ikut Mr. Blondin? Dia katakan enggak,
Kami sudah khawatir. Pada waktu kamu di tengah, ada angin, mulai goyang-goyang. Kita takut jangan sampai ada sesuatu terjadi. Tapi anak itu dengan tenang katakan, kalian keliru. Di tengah itulah yang pemandangannya yang paling bagus. Akhirnya ada seorang wartawan senior penasaran. Nah, kami itu kepingin tahu sebenarnya kamu itu siapa? Kenapa orang tua kamu tidak melarang? Lalu dengan spontan anak itu mengatakan, saya itu anaknya Mr. Blondin. Oh iya? Jadi kamu enggak takut? Enggak, kan dia papa saya. Saya yakin kalau papa saya yang pegang saya pasti sampai di ujung dengan selamat. Apa itu iman? Iman yang benar itu seperti penonton atau seperti anak? Seperti anak. Apa bedanya iman penonton dengan iman anak? Penonton mengaku di mulut, setuju di akal, tapi tidak mengandalkan. Tapi anak ini bukan hanya mengaku di mulut, bukan hanya setuju di akal, tapi dia berani mempercayakan seluruh hidupnya ke tangan Mr. Blondin dengan satu keyakinan. Kalau papahnya itu Mr. Blondin yang pegang dia pasti sampai di ujung dengan selamat. Amin. Apa itu iman? Jangan hanya mengaku Yesus di mulut. Jangan hanya setuju di akal. Berani tidak kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Yesus. Dengan satu keyakinan, kalau tangannya yang berlubang paku, yang sudah membayar lunas hutang dosa kita, pegang hidup kita. Sekalipun kita melewati jurang bayang-bayang maut, kita pasti sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Itulah iman yang menyelamatkan. Amang Inang mengerti bagaimana kita bisa masuk surga. Bukan karena kita baik, tapi semua karena anugerah. Dan kita menerimanya dengan iman. Bukan sembarang iman, tapi iman yang mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Hari ini Tuhan ingin menawarkan hadiah hidup kekal kepada kita semua. Amang Inang mau menerimanya? Amin. Kalau kita mau menerimanya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan hanya mau hadiahnya. Yang jauh lebih penting adalah yang memberi hadiah. Jadi tatkala kita mau terima hidup kekal, terimalah Yesus yang memberi hadiah hidup kekal itu. Dan yang kedua, tatkala kita percaya Yesus, jangan lagi mengandalkan diri sendiri, kebaikan, pelayanan, persembahan untuk masuk surga. Andalkan Yesus yang akan memegang tangan kita, mengangkat kita dari lautan dosa dan selamat naik ke perahu. Tapi yang ketiga, kalau kita mau terima hidup kekal, bukan hanya mengaku di mulut, tapi membuka hati, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat, sekali untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir, apa buktinya? Kalau betul kita mau terima Yesus, harus bertobat. Tinggalkan dosa, tinggalkan hidup yang lama, apapun itu. Mungkin orang lain tidak tahu, bahkan keluarga kita tidak tahu, mungkin istri kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tinggalkan dosa, bertobat. Kita hanya mengandalkan Yesus. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kalau Amang Inang mau, boleh kita berdoa bersama. Mari yang mau berdoa boleh ikut saya satu kalimat demi satu kalimat ikut berdoa dengan saya. Mari ambil waktu, kita akan berdoa. Yang mau menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, boleh ikuti saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah mendengar firman-Mu. Saya mengerti, saya mengaku, saya orang berdosa, tidak layak masuk surga. Tetapi hari ini saya mengambil keputusan
menerima Yesus, Sang Pemberi hidup kekal. Tidak lagi mengandalkan diri sendiri, kebaikan sendiri untuk masuk surga. Tapi mengandalkan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, membayar lunas hutang dosa saya. Masuklah dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang, sekali, dan selama-lamanya. Sebagai buktinya, saya mau bertobat. Tinggalkan hidup yang lama, tinggalkan dosa, dan Roh Kudus menolong saya. Sesuai dengan janji-Mu, barang siapa percaya, memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Ini doa yang terpenting dalam hidup kita. Mulut mengaku, hati percaya kita memperoleh hidup yang kekal. Apa yang kita dapat tatkala kita percaya? Yohanes 6 ayat 47 kita baca bersama-sama sebagai janji Tuhan untuk kita. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Yang percaya memperoleh apa? Hidup kekal. Kalau Tuhan janji, Tuhan mungkin tidak ingkar janji. Tidak mungkin, pasti ditepati. Yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Dan hidup kekal itu adalah jaminan keselamatan yang daripada Tuhan sendiri. Seringkali kita berpikir, selama saya kuat berpegangan pada Tuhan dan tidak melepaskannya, saya tetap selamat. Kalau saya melepaskannya, saya tidak jadi selamat. Jaminan keselamatan kita bukan bergantung seberapa kuat kita berpegangan pada tangan Tuhan. Tapi bergantung pada Tuhan yang setia, yang memegang tangan kita sekali bahkan untuk selama-lamanya. Satu ayat terakhir. Tolong next. Yohanes 10:28 kita baca bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Kalau Tuhan sudah pegang hidup kita, bahkan kuasa gelap pun tidak bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Aman tidak? Aman, itu keselamatan yang Tuhan berikan, kekal sekali untuk selama-lamanya. Jadi sesuai dengan janji Tuhan, 2 pertanyaan penting yang harus kita bisa jawab. Seandainya hari ini kita meninggal dunia. Amang, Inang, yakin pasti masuk surga? Amin. Kalau di surga Tuhan tanya, mengapa aku izinkan kau masuk surgaku? Apa jawab kita? Karena saya sudah percaya dengan iman yang menyelamatkan. Mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Bukan karena saya baik, bukan karena saya sudah memberi perpuluhan, bukan karena saya sudah taat beribadah, bukan. Tapi semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Tapi kemudian kalau kita pun berbuat baik, kita lakukan sebagai ucapan syukur. Jadi tatkala kita memberi persembahan, kita melayani, berdoa, memberi persembahan, semuanya semata-mata karena ingin mengucap syukur. Jadi orang Kristen perlu berbuat baik tidak? Perlu, tapi bukan sebagai syarat untuk masuk surga. Tapi kita berbuat baik karena Tuhan sudah memberikan kita anugerah hidup kekal dengan cuma-cuma. Kita melayani Tuhan sebagai ucapan syukur. Saya ingin menantang Amang Inang di tempat ini. Mari melayani Tuhan dengan lebih giat.
memberi persembahan dengan penuh sukacita, beribadah dengan takut akan Tuhan sebagai ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan. Amin. Tuhan memberkati. Serahkan ke MC. Puji Tuhan, terima kasih Unung untuk Evangelis Lukas Tanjaya yang membuat kita boleh menguatkan iman kita, yang kita boleh mempercayai Tuhan. Kalau mempercayai Tuhan adalah mengandalkan Ia di dalam hidup kita. Karena kita tahu Dia adalah Tuhan yang benar, yang tidak pernah meninggalkan umatnya, baik di segala musim Dia tetap ada. Seperti dalam Mazmur 23 ayat 4a, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Tetaplah percaya pada rencananya, karena rencana Tuhan untuk kita adalah rencana yang terindah. Karena Tuhan itu setia dan ada iman yang boleh kita pegang. Seperti ada yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekalipun gunung itu tak berpindah, kita boleh punya harapan di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang punya kuasa di dalam kehidupan kita. Marilah kita angkat pujian. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan untuk melewati tangisan? Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan untuk melewati tangisan rasa sesak di dada? Melewati tangisan, rasa sesak di dada. Dan iman kita berkata bahwa Tuhan yang pegang kuasa. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Dan imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya
Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Di bagiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saat kita percaya bahwa Tuhan yang punya kuasa, sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, tidak mengapa asal Engkau Tuhan boleh di samping. Marilah jemaat mengatakan, walaupun gunung itu tak berindah, tetap percaya Kau yang punya rencana. Walaupun gunung itu tak berindah, sekalipun masalahku masih ada, Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Di bagimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Aku pegang padamu Tuhan yang setia. kita akan mendengarkan pujian untuk pengantar firman Tuhan, dan biarlah ini boleh menjadi suatu kemuliaan untuk nama Tuhan. Saya mau mengajak Amang dan Inang, Abang dan Kakak untuk merenungi lagu ini. Kita sama-sama nyanyikan dalam hati dengan penuh keyakinan dan penuh percaya. Yang
jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh semakin dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Mari sama-sama percaya, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Kita nyanyi sekali lagi ya Mang Ina. Mari kita resapi liriknya di dalam hati kita. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang mampu menghindari bayang kematian. Wahai engkau yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jemaah. Suatu saat pasti semua sirna, tak berharga lagi. Mari sama-sama kita nyanyikan. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Katakan, yang aku tahu pasti. Ya, dialah matahari kita, Mang Ina. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang
bersama. Sekali lagi kita nyanyikan dengan lebih yakin lagi. Yang aku di hamparan padang hijau tak bertepi, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Terima kasih Abang Inang. Alay nung maranebe, inganan ku haluan. Yadaran nalomahi masayuri. Tuhan panodani di surgo asonani. Tusido rapura amime. Haidang olan namarati boha alay tung hasitongan dohape jupagale tarok toki nang tarok toki nang benenggan ture limo sabe nang sosag tahe panonggor pederem jala pipi ujungi hangoluani bostang madagay ngali jaladang marho sabe naton di petopas tuhahulun sa lilig rimagi di bagas rohami tutuliyang mulako hatiku hasusaan na somarujumi. So arabe irura partagisan amolobi alay naranebe inanakku haluan adaran naromaki masyayuri tuwantado panodagi Isuko asonani Isuko rapula amime. Sudedo natarjo ikorade sadarion manangna aduan ujung ni bardalanaki bardalanami tung isepe sobo pasidi dalam amateani ale hamu namarlas rohai nalalap dihabur tibioni wasudah morauni wadirgag bohimi naromati
Kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan jiwamu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Amang inang hahanggi pinaribot nahina holongan, horas madihita haganupan. Mulak tujabu. Kembali ke Praja, kami berterima kasih kesempatan ini boleh bersama-sama. Dangna mangibati huria hami, alai namulak tu bagas ni damang do. Jala hubuado borumuna mulak tu huriaon. Berdiri dong. Iya. Iya, nanti pas iya. Nanti foto-foto habis ini saja. Dua dada anak dihami dan pola dohot harga ongkos. Jadi si Belisia nunga wisuda onom tahun nasalpu sian taman kanak-kanak ya. Si Haniel sudah masuk TKB. A atau B ya? Yang duluan itulah yang paling awal itu ya. A ya, TKA. Kami marhobas di Huriata KBB, di STTA KBB Pematang Siantar sebagai ketua bahasa di kampus biasa disebut rektor di kampus Sekolah Tinggi Teologi dengan 462 calon pendeta, 194 yang sedang siap mau dikirim ke lapangan yang sudah lulus, dan 165 mahasiswa S2. Tabi nami mak sian parsamean ni Huria. Bapak Ibu, benar sekali bahwa masalah mendasar kita adalah kita banyak mengira bahwa kekekalan itu soal nanti. Setelah akhir dari nafas hidup kita di sini, itu setelah surga yang akan datang tiba. Sehingga banyak orang yang abai. Banyak orang yang tidak mau tahu. Kan nanti, akhirat, nanti saja. Seperti seorang penginjil yang bertemu dengan seorang kakek di Bonandolok Samosir itu. Sudah berapa umurmu Pung katanya? 70. Kalau mati Opung kemana? Ya dikuburlah katanya. Iya Opung. Hutingi pe molo mate dikubur do. Ke surga atau ke neraka Opung? Dijawabnya dengan sederhana. Pinaboto-botoi begitu. Dia tidak mau tahu dan tidak perlu tahu dan nggak perlu memastikan dia mau kemana.
Dari situlah tadi kita menerima Injil yang disampaikan oleh hambanya Pak Evangelis Lukas. Kita bacalah sekali lagi Yohanes 5 ayat 24 ini. Sama-sama, 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia apa? Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Kenapa? Sebab ia sudah, bukan nanti, tetapi sudah apa? Sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Maka kekekalan bukan selalu tentang nanti, tetapi mulai dari malam ini, mulai dari hari ini, mulai dari saat ini. Dan kekekalan itu seperti sungai. Sungai di kampung kita mungkin makin lama makin lebar, atau makin lama makin dangkal. Tetapi sungai kehidupan itu, sumbernya tetap sama, dalamnya tetap sama, indahnya tetap sama. Dan sungai itu, sungai keselamatan itu tetap selama-lamanya. Jadi molo mate pehita, ketika kita mati kelak, sebenarnya kita tidak sedang diciptakan terhadap kehidupan yang baru. Alkitab, buku Ende selalu berkata, modom. Bapak Ibu tahu modom? Tidur. Berarti kalau tidur bangun lagi, bangun. Kemana? Ke kehidupan yang kekal. Jadi mati sebelum 2022 di HKBP itu ada perubahan penutupan peti di gereja dan di huta. Setelah 2022, kalimat penutupan peti itu disebut begini. Diramoti Tuhan debatamaho. Kalau sebelumnya dipasu-pasu Tuhan debatamaho. Kualitasnya sama. Tapi kenapa diubah dari diberkati menjadi disertai, dipasu-pasu menjadi diramoti? Karena setelah dilihat dari bahasa Ibraninya, bahasa asli yang dikatakan dalam perjanjian lama adalah kata syamar. Syamar itu kata yang melahirkan semurah, kelopak mata. Jadi seperti kelopak menjaga biji, seperti itulah Allah menyertai yang di peti itu. Kelopak mata. Tadi pagi ketika kelopak mata kita terbuka, kita bekerja, kita melangkah, kita berusaha, berbuat. Kita datang ke kebaktian di sore ini. Tetapi malam nanti ada kalanya kelopak itu tertutup. Dalatamai laho modom. Sonang ma modom. Maka kematian hanya melepaskan hambatan-hambatan kita. Sebab muka dengan muka kita berjumpa dengan Allah. Dan tiap-tiap saat di rumahnya yang kekal kita bersama-sama menerima kasih sayangnya. Kehidupan itu sebenarnya tidak diambil dari kita. Tapi kehidupan yang lebih baik ditambahkan kepada kita. Maka lagu buku Ende kita itu sangat kuat menjelaskan kata ini. Lo asau asalau, sama-sama. Tu Yesusku, tu nadau. Kenapa disebut loas? Karena dia tidak mau lagi ada hambatan menuju kehidupan
yang kekal itu. Dangadong bena pasoraton, dangadong bena mangabati. Maka setiap kali lagu itu disebut, di situ kita sedang belajar dengan iman yang teguh bahwa nama Teon dangadong be pangabati, tak ada lagi penghalang di dia. Maka dido ede taima sonang ma modom honama tuai. Berarti molomodom buhado amanginang dungo. Alaingot hata mate doa manginang dah dang moding. Hata bata kadung dua tuna mate. Sada mate dua moding. Haru Jesus ahado didok mate. Jimolot jolma hita ahado dohonon mate. Ai upa tinuhorni dosa do hamatean na mangolu do na porsiai diau nang pe mate dang nang pe modding di boto hamudo pertubu ni hata modding nama biar hita mamereng na mate jadi nau ngoddingi idu morngi petorido do setabi borngin moloi hatai jabu setabi jabuonin na aina biar kita tu nama mate itu apalagi najulu sebelum hak Kristenon. Kita takut sekali dengan kematian. Jala agak lebay do hita. Taringo tu nama Teon. Bere kita dah di Aceh najulu ngalima hari di Jabu Bakei lau menutup masih datang inang itu ikut katanya sudah 5 hari. Ku bilang ya sudah inang masuk ke dalam niku. Kita sudah mau tutup peti, dia masih. Iya. Jam berapa kita mulai? Molo adat sahur matua di Jakarta. Jam 3 mulai. Jam sia, sidung jam 3. Ya, jam 5. HP molo tuhuria ke gereja itu langsung juru adat, juru bicara berkata, "Hato patok mamang dah, ngejam 5. Cihiado hudok, ai hamu amang boisian na sugut. Hami holan satokin. Bohamolo hamu mamananom niku. Ada ngomong liling petao, bagus. Kenapa? Karena kita panjang sekali tentang kematian. Boido 1 juta, biaya sahur matua 10 juta. Mulai Jakarta sedia doh. Iya, habis do saat 200 habis sate. HP molo di Huria ada satu yang dibacakan tapi tidak dan belum dibacakan di adat. Apa itu? Hahe bahwa semua kematian orang yang percaya itu selalu dikunci dengan satu kata. Apa itu? Kebangkitan. Makanya ketika peti sudah diturunkan, gereja bernyanyi apa? Sama-sama. Olododang hehe hita salion. Aidang ibo to amu mangedeon. Wado. Do muse pamatakon siantano manon. Cukup pamangin. Seksi musik mama norsoniano. Alai molosi tua dang boy asal di Jaha. Ala molosi Jaha natar surat di buku de hehe. Gabiolo do nasi tuai hehehe. HP masuk na hehe do dang hehehe.
Apa alasan kenapa setiap kematian itu terjadi? Gereja bersaksi bahwa penghiburan terkuat, penghiburan terbaik atas setiap kematian itu adalah apa? Kebangkitan. Jadi mau hidup, mau mati, sama-sama tujuannya adalah hidup yang kekal. Jadi suatu ngarung nama biar mati. Apalagi akan nama langsia. Ayo lo do, ay wado pung basa dang mati do peho. Ay sa sitong na ngayjo na upanengel-nengel doin eman. Takut dia mati. Ya do kami di Jabu dot inang tiki sia sikola jujuk dotong kami martangi yang Tuhan. Molo nungaune di roham. Jika menurutmu sudah baik, jemputlah kami pada malam ini juga. Begitu. Toroi nang ola koma molo adong tang yang songoni dang doho tahu kata. Kenapa? Karena kita melihat kematian itu sangat menjadi momok. Padahal mau hidup, mau mati. Tujuannya satu. Apa itu? Kekekalan. Hidup yang kekal. Jadi ada orang nggak mau tahu tentang itu. Di Medan pedagang inang ini tak kenal Minggu, Senin, Selasa jualan dia. Hari Minggu jatuh dia di pasar itu. Bahasa di sana pajak. Dilarikan. Sudah kritis, tapi pelan dia bisa ngomong. Suaminya katakan, "Mama, terlalu muda anak-anak ini tanpa mama. Katakan apa Tona? Apa pesanmu, Ma?" Pesan mama cuma satu. Cabai dan bawang itu 28.000 nggak kurang lagi katanya. Jadi adong doh jolma itakni tiga-tiga na itu. Tujuan hidupnya hanya sejauh apa yang dia punya. Opung molong nga umur 70, dang adong benato puma mo rajong dung 70. Asing ni opung KFCI, imana merdasi-dasi na dia hai. Anggo hinga matuay mamora. Jadi dak say sude pertandingan bedohotan. Ala 17 kan marsogot. Molo adong lomba makan kerupuk, unang doho be opung. Ay 5 nai na may iponi. Sahali makara ponggol 2. Jadi dang lomba makan kerupuk, lomba maropuk doi. Adong lomba maraton, dang doho tatabi, naposon nama tusi. Biarlah yang muda-muda ini ke sana. Maka surgoi nama. Unang benasing. Jadi di Pondok Gede Inang ini, para rekamis paling aktif di zaman mudanya. Sehingga sudah menahun di tempat tidur, sakit, dibuat anak-anaknya lapas gereja datang mengadakan perjamuan kudus. Selesai amin, Inang itu segar bersinar wajahnya. Burunya nanya, "Mak, kayak gitu dong Mak. Begitu kau dengar tadi Mak khotbah itu segar wajahmu. Begitu kau terima roti dan anggur perjamuan itu bersinar wajahmu Mak." Amin nak, amin buru, karena Tuhan sudah menebus mama. Amin mak. Kalau suatu saat mama dipanggil Tuhan, kami akan jauh terhibur mak. Kalau kami tahu mama bersama Yesus. Amin. Yesus telah menebusku. Jadi udah tahu kan mak? Kalau suatu saat mama dipanggil Tuhan kemana kan mak? Sudah nang, sudah. Kemana mak? Ke toba di bawah. Jadi dia alamat selalu masih toba. Tujuan belum sorga. Disitulah gereja kita tepat mengambil sikap. Bahwa kekekalan harus dihidupi mulai dari sekarang. Bukan nanti, bukan besok. Sehingga mari kita tanya, apa kekekalan itu? Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal itu. Sebelum kita lanjut,
kata paling favorit dari Yesus adalah kata hidup. Yang paling banyak diulang dan disebut-sebut terus-menerus adalah hidup. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Karena itu, sebelum kita lanjut ini, Yohanes 10 ayat 28 menyebut, akulah yang memberikan hidup yang kekal. Maka hidup kekal bukan jasa siapapun. Maka hidup kekal tidak ada di seminar, tidak ada di lembaga-lembaga, tidak ada di organisasi apapun. Hidup kekal hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Apa itu hidup kekal? Itulah Kristus, anak tunggal Allah. Bahasa Porsiautai, yang mengambil rupa seorang hamba, yang menjadi sama seperti manusia, yang taat menderita sampai mati di kayu salib. Ia yang bangkit dari yang dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah. Itulah pengakuan iman rasuli kita. Itulah kekekalan. Itulah hidup yang kekal itu. Maka ketika Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Allah adalah hak istimewa kita manusia. Kondisi terbaik manusia adalah satu, mananda de Batak. Sebelum Injil datang di tanah Batak, sebelum tanah Batak mengenal Allah, kita masih jauh di kedalaman sana, Bapak Ibu. Orang-orang peneliti-peneliti berkata, walau pakaian sudah dikenal, tetapi cara berpakaian bapak-bapak dulu datang baju-baju bekas lewat Pelabuhan Baru situ. Yang dipilih bapak-bapak adalah apa? Long dress, duster. Jadi setabi sebelum haki Kristenon ama duster dohita. Karena dinginnya udara, hangat. Ibu-ibu selalu memilih jas. Karena menyusui anak simple. Kan praktis. Sebelum kekristenan itu tiba, kita masih senang mengkonsumsi daging manusia. Selera kita agak lain memang. Makan daging manusia. Walau itu kemudian makin digali ketika Nomensen datang ke Samosir. Masih ditemukan di Onan Lama Sinuaeng dijual jagal jolma. Tetapi dengan 165 tahun kekristenan itu, apa yang terjadi? Selera amanginang jagal jolma? Tidak. Selera kita berubah. Karena apa? Mananda de Batak. Kita mengenal Allah. Maka Adam dan Hawa berpaling dari Allah. Apa yang terjadi? Kesusahan pun tiba. Kejatuhan terjadi. Sekiranya tidak ada kejatuhan itu, mungkin segelap-gelapnya malam, sepekat-pekatnya gelapnya malam, kita tidak perlu ketakutan. Kita tidak perlu disakiti, tidak perlu terluka, tidak perlu merasa rasa kecewa, tidak perlu menderita. Tetapi ketika kita berpaling dari Allah, memang hidup menjadi berubah. Maka mengenal Allah yang disebut Yohanes 17 ayat 3. Mengenal, apalagi bahasa Batak,
lebih mudah diatusi. Mananda. Karena bisanya kita kenal Donald Trump tapi kita nggak tahu sifatnya. Kalau bahasa Batak, mananda itu dia hafal luar kepala. Jangan sampai dibilang sama kita, hutanda doi katanya, oh berarti hafal. Dia tahu ABCD. Di Toba, suara aja dikenal, nggak usah orangnya. Mulai nainang borusitorus, hurje katanya. Tahu apa yang terjadi? Pinahannya babinya inang borusitorus yang datang. Babi ini inang borusirait dan roh. Allah itada so, itulah kata mengenal. Siandadau do peibana dang tarida bohina holan dibereng gesturai. Oh, inang sianu. Karena apa? Mengenal. Disitulah kita menemukan kembali bahwa mengenal Allah bukan sekedar tahu siapa itu Allah, tapi kita memiliki perkenalan yang sangat pribadi. Kita intim dengan Allah, kita memiliki Allah, kita merasakan hadirat Allah, kita mengalami, menghormati, sujud, berserah hidup dengan Dia. Jadi ada seorang buta main layangan di sebuah desa. Lalu datang orang melihat, ditanya, kau kan gak bisa lihat layangannya, kenapa kau main layangan ini? Dia jawab, saya memang tidak bisa lihat layangannya, tapi saya merasakan tarikannya. Itulah pengenalan. Mungkin kita tidak bisa melihat Allah, tetapi kita merasakan bahwa Dia ada. Dia bersama kita. Maka keluarga pun bisa menjadi surga sebelum surga yang sesungguhnya itu tiba. Karena apa? Mengalami hadirat Allah. Jadi ada ciri-ciri paling sederhana ketika kita mengalami hadirat Allah. Hati yang penuh syukur, hati yang damai. Malaikat itu sudah bernyanyi. Gloria in excelsis Deo. Jadi apa maksudnya? Ada surga yang masuk dan dirasakan di tengah-tengah dunia. Ada damai sejahtera Allah yang tinggal dan diam bersama-sama dengan kita. Sehingga kita bisa merasakan ada surga sebelum surga yang sesungguhnya itu tiba. Misalnya, bapak-bapak, bagaimana menciptakan surga sebelum surga yang sesungguhnya? Semua bapak-bapak langsung tatap istrinya nanti di rumah, katakan, akan adong do pedanggo nang mabalu dang porlai ko lau mangalului, katakan, mama engkau sengaja diciptakan Tuhan buat saya. Tapi pegang pundaknya, takut karena nggak pernah dengar lemas pingsan kan? Kita harus safety ya. Sabar-sabar ya, kaina tau peolo do hono nama huao na paswang swakon nama katanya. So ona sohea begitu. Ada pengampunan ketika kita melihat doa Bapa kami itu. Apa disebut? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami yang pertama apa? Makanan. Teman kita Roma Katolik bilang roti, berarti makanan. Maka jangan semua dimakani. Unangnya langin na sosial langon. Ipadomu spiritus doho tuak misalnya atau vodka ya kebakar perut. Harus sesuai dengan apa yang Tuhan beri, secukupnya. Apa cukup? Berapa cukup? Berani bersyukur. Itulah yang cukup. Tapi sesudah itu dibilang apa?
ampunilah kami. Jadi cara Tuhan menghadirkan surga adalah dengan pengampunan. Maka latihanlah di rumah supaya kekekalan itu mulai dirasakan hari ini dengan jurus pertama, mengampuni. Jangan sibuk mendendam. Ya, karena jangankan orangnya, ketemu yang mirip aja, terguncang jiwa kita. Kita sama seperti orang itu pengen kita mati tapi kita yang minum racunnya. Jadi yang mati bukan dia, kita sendiri. Mengampuni. Itu contoh. Apa yang dikatakan oleh Petrus. 1 Petrus 4. Ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kapan Amang Inang terakhir kali berdoa? Dengan tenang. Dengan benar-benar berserah kepada Allah. Bukan berdoa asal berdoa. Betul-betul dengan hubungan yang dalam dengan Allah. Kapan kita bisa menguasai diri kita? Ini yang sering masalah. Kita lupa bahwa kesudahan itu selalu dekat dengan hidup kita. Lahir butuh 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Tapi kalau mau mati, gak perlu sakit 7 bulan, gak perlu sakit 9 bulan. Mungkin 1 detik pun kita bisa mati. Bahkan pas mudum, idungoi, nggak mati, begitu. Hanya 1 kali tarikan napasnya itu Amang Inang. Coba kita tes, tarik sekali, mah matian. Jadi dangdoi. Maka disebut kuasailah dirimu, jadilah tenang, hiduplah dengan doa. Lalu dilanjut, tetapi yang terutama. Apa dikatakan? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Menghidupi hidup yang kekal itu kita mulai dengan doa, dengan kasih. Sekarang kita semakin susah mengasihi. Karena hidup kalau bisa saling menyakiti. Ya, banyak kita yang termakan oleh rasa kecewa. Orang-orang muda berkata kepada orang tuanya, mertuanya, kapanlah Tuhan si matuaku ini diangkat, gitu kan. Gak bisa ngasih, padahal mengasihilah obat yang paling manjur. Tordok tu si matuami, inang si matuaku, sebusuk apapun ceritamu keluar sana tentang aku, inang tahu tidak, kaulah satu-satunya mertuaku, gitu. Kadang mungkin 2 si matuam. Lalu holat di haulho, tor tanggali ma nai rukung nai. Molo padok ni amang DP Panjaitan sungguh ni dona jolo rahasia. Holat di haul, huhut, dibuka. Bah, ngatu dia ini. Dah kuboto nang tor ayargan waengkan tor tarokan. Menghidupi hidup yang kekal itu mulai dari mengenal Allah. Dan di situ ada urgensi karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Disitulah muncul lagu yang kita dambakan ini. Tu dia ho, sama-sama. Dung mateho alusima jepek tikim ujung naro tu dia ho dung mateho
dung boha, dung mateo. Sai pikir ma tu dia ho. Jadi jangan tunggu mati, tu dia mau. Jauh sebelum mati, itu nama ngolu doe deon. Jadi dibuat be majo harotas nai. Isi do pulpen? Iya. Alusima. Tu dia ho, dung mateo. Alusi, tulis nomor sada. Tu dia. Tu toba do, tu tanah kusir do, tu sandiego do, tu pondok rangot do, manang tu dia. Tu dia manginang? Belga bain. Tu surgo. Alay unang pola ibeko, laos au maparzulo. Nang pola. Tu surgo. Buasa. Ala naung di parade. Kristus inganan nasonang di kita. Maka ketika kita melihat hidup kekekalan itu, bahwa kita mulai persiapan dari hari ini. Kita lihat struktur di katekismus yang kita anut, kita pegang sebagai bagian dari ajaran iman gereja kita. Hukum Taurat. Apa yang kita persiapkan dari hukum Taurat? Amanginang kalau dibagi dua, 1 sampai 4 untuk siapa? Tuhan. 5 sampai 10 untuk siapa? Manusia. 1 sampai 4 semua itu negatif kecuali 1. Semua dimulai kata jangan, jangan, jangan. Tapi ada 1 yang positif. Apa itu? Kuduskanlah hari Sabat. Menguduskan Tuhan. Itu tugas kita yang pertama. Semua urusan kita kepada Allah memuncak pada 1 puncak di nomor 4. Yaitu menguduskan Tuhan. Apapun yang terjadi. Bapa kami yang di sorga. Kalimat pertama apa? Dikuduskanlah namamu. Tuhan harus kudus. Kita boleh susah, kita boleh sulit, kita boleh menderita. Tapi Tuhan harus tetap kudus. Dan disebut waktunya hari Minggu, hari Tuhan. Jadi sejauh manapun kita beribadah, kita berdoa, kita bersekutu dengan Allah. Jangan lupa, puncaknya adalah hari Minggu. Hari di mana kita bersekutu dengan Allah. Angka pencapaian per minggu sekarang di gereja kita itu masih di sekitar 30-31%. Padahal kenapa harus ke gereja? Kenapa harus ke ibadah? Karena disitulah Allah datang mendidik, membentuk kita. Karena di ibadah yang bekerja bukan sintua, bukan pandita, bukan paragenda. Tetapi padita dona huida, situa dona huida, alai debatado na zongjong di tonga-tonga nami sahuria. Makanya juru kamera dari zaman nenek moyang, dari zaman uluan ni huriat tamang profesor PTD, satu zaman sinwaing, bodo bebas tuh jangon. Kenapa? Karena kudus. Aledang pola tanggalos sipatus utung narohamu berlebihan. Tetapi Tuhan hadir. Ise do pajongjong garezaon. Coba dijawab Bapak Ibu. Negara? Ayo dijawab. Siapa yang bangun ini gereja? Negara? Siapa? Sintua? Siapa? Ruas. Bagusan mana Manginang? Rumahmu atau rumah ini? Rumah ini. Kenapa bisa? Karena khotbah-khotbah kami para pendeta sangat menggelegar. Karena
promosi dari sintua-sintua kita. Amang Inang kalau bantu ini gereja, maka engkau akan diberkati 7 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Begitukah kata sintua maka kita bantu ini bangun gereja? Tidak, karena mengenal Allah lewat perjumpaan kita dengan Dia. Kenapa kita tidak bercerai? Karena Tuhan yang menyatukan kita. Bahkan mengiakan pasangan kita itu pun bukan kita yang pertama kali. Ise do na parzolo madoolo padita ino. Molo nang sadaro ham mangoloi saluhut nai dokma olo nina. Bata dokma olo. Ayang ko idok padita hian dokma ragu-ragu katanya. Ya kita akan bilang ragu-ragu. Dan sudah ada kasus di kampung itu, pendeta tidak bilang sampai olo, dogma katanya. Laki bilang olo, perempuan bilang daang. Inang buru na inggolani mado, tidak. Bayi tulak, marga limbongi di Langgatan. Ya ketepatan limbong. Jatuh pasaran kami dalam sekejap waktu itu, karena ditolak sampai ke Langgatan gitu. Apa yang dimaksud dengan pertanyaan itu? Dang taroloho kita nyonyatai, dang taroloho kita amatai nang molo sonaridok Tuhani. Dokma ay huboto don, remeng don, huboto don, jugul don, nina alay dokma, olo. Disitulah Allah hadir. Hadirat Allah dimulai dari bagaimana kita menghidupi kekekalan itu. Dengan selalu datang bersekutu dengan Dia. Disitulah maka dari dulu semua pekerjaan ibadah adalah perintah Allah. Ninnama rimma hita jongjong. Baru kita diri. Belakangan ini ya otomatis ayat 2 berdiri. Oh ada ayat 3 sekarang ya. Besok ayat 4. Atau yang kedua. Masih sebelum zaman sekarang, Amang Inang Sintua begini kan agendanya dari depan. Begitu, wah berdiri. Mau hudul, ini mana? Duduk dia. Kenapa bisa? Karena semua dimulai dari Allah. Jadi situa dona huida, paragedda dona huida, alai debatado. Maka ketika dia menyampaikan itu, dia katakan apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepadamu. Aku bukan Tuhan, pembawa berita. Dengan apa itu terjadi? Semua dengan firman Allah. Maka tanpa firman Allah, maka yang tertinggi di gereja kita ini adalah firman Allah. Tempat di mana firman dibagi. Tetapi tidak langsung datang berkat. Setelah dari sana turun lagi ke sini. Harus pengorbanan. Barulah datang berkat. Ketika kita diberkati. Berapa kali disebut engkau? Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. 4 kali. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Dan memberi engkau damai sejahtera. Berapa kali disebut engkau? 6 kali. Supaya kau tidak ragu kalau engkau kurang diberkati. Supaya kau yakin yang diberkati itu adalah engkau. Bukan orang. Sonari na jutak kita mangetongi artanidongan. Bereng mani tabba mobilna. Tabba karetana. Dungi sahama. Tabba nyonyana. Baru besok. Karena kita kurang yakin bahwa Tuhan memberkati kita. Itu penyakit kita yang paling sulit. Dan ketika itu, apakah ada Tuhan ada harus kontrak memberkati umat itu juga tidak. Ada Tuhan harus kontrak memberkati si A, si B, si C tidak. Tetapi demikianlah Dia tiap minggu mengatakan kepadamu, aku memberkati engkau. Tidak ada kontrak tapi Dia memilih kitalah yang harus diberkati. Dan adakah tiba-tiba langit terbelah,
bumi berguncang ketika disampaikan itu dari altar kita? Tidak, Bapak Ibu. Jadi dengan apakah itu terjadi? Dengan telinga, dengan mendengar, dengan mengaminkannya, dengan iman yang menyelamatkan itu. Jadi digaskan dulu bagaimana kita menguduskan Tuhan. Ini ke gereja pun malas. Bersekutu dengan Tuhan malas. Ngali-ngali. Pajupang iba bulan sana, buadoy nang song-songon ima, ini mana. Pajupang bulan 2, buadoy nang ngiri bah, ini mana. Pajupang bulan 3, buadoy nang borak do, ini mana. Satu bulan 12, buadoy nang permaut na do, ini sudah keluar. Amang Panggabean tadi datang dengan usia yang sangat diberkati Tuhan, datang ke konsistori, dia langsung bikin kita itu canda. Lama menghilang, berapa tahun tak nampak, kemana? Begitu. Karena keprotestanan kita Manginang sebenarnya dimulai dari apa? Watak terhadap firman Allah. Maka nomor satunya lagunya buku Ende kita itu. Sosialisasi iman kita itu dimulai dengan apa? Ringgas mau todiku. Jadi yang dicari dan ruas namalo. Ruas naringgas. Ringgas martangiang, ringgas partangiangan, ringgas tugareza, ringgas mamuji pasangapon debata. Amin. Iya, hadir semua besok. Kita cek daftar hadir. Ya. Yang kedua, 5 sampai 10 urusan manusia. Tapi siapa yang pertama Manginang? Siapa orang pertama yang diunjuk dari katekismus kita itu? Dari 10 perintah itu. Ketika dimulai manusia, yang pertama adalah ayah dan ibumu. Ikon pasangapomu natorasmu asa martua lo boto do dia hafal hamu deh. Alai ingot sesama di nomor berapa? Di nomor 10. Ternak di nomor 10-nya. Jadi jangan lebih mahal makanan guk kita, makanan anjing kita daripada kiriman kepada orang tua. Enggon wae ngau belga baladzoni panangga sian baladzoni na tua-tua. Dan tengok-tengok kau Bapak Ibu. Orang yang tidak hormat sama orang tuanya, tengok-tengok kau lah. Enggak akan sejahtera hati dan jiwanya. Kalau ada pun dalami lagi lah. Semu itu. Palsu itu. Karena orang yang paling mengasihi dia, yang menerima dia di tengah dunia ini. Karena hubungan manusia dengan Allah dimulai dari hubungan kerahiman. Maria dari Yesus lahir dari rahim Maria. Dari tempat yang paling rahasia, yang paling dalam. Makanya USG itu dibuat dengan potret apapun tetak jelek kelihatannya di dalam. Karena apa? Tempat itu sangat rahasia. Tak bisa semua orang melihatnya. Jadi tak ada anak, cakep kali aku waktu di WSG, enggak ada. Ngamancung hian HP awamak tiki di WSG daung, pesek dosudi. Kenapa? Karena tempat itu di tempat tersembunyi. Dengan mana Tuhan menyelenggarakan itu di sini? Ya melalui apa? Rahim ibu kita. Orang tua. Tapi please, orang tua juga jangan jadi toksik sama anak-anak. Iya, banyak juga orang tua beracun. Anakku bertiga, kalian tahu enggak? Kalau bukan karena kalian bertiga, udah ku tinggalkan bapakmu ini. Martangiang pe, sahak tu tangiang ibae manoruya matai. Tuhan, asima roham, unang songo bapa naon, geleku na tulunin neman. Beracun pula sama anaknya. Nak, mama boleh cerita? Boleh mak. Tapi jangan marah ya, jangan sedih ya nak. Iya mak, kenapa mak? Sebenarnya bapak mama tidak berharap kian lagi kau ada. Kan udah sepasang abangmu sama kakakmu. Makanya ditambahkan nama keduamu itu Ataksen. Anak tak sengajanya itu ini mana musik. Hira-hira bohado dek denahi.
Sehat-sehat mah, marsak dia. Jadi bukan berarti karena orang tua dihormati lalu orang tua suka-suka. Nah yang jomblowati ini. Tengok-tengok kau calon mertuamu itu. Ada bakat-bakat menjajah tidak? Iya berengot dok, tordok mak. Itu sampai di sinilah cinta kita. Ala penjajah huduwida tulang donat tulangi begitu. Artinya hidup kekekalan itu kita mulai dari praktek kita sehari-hari. Ada 5 azas dari katekismus. 1. Hukum Taurat. 2. Doa Bapa kami. 3. Pengakuan iman rasuli. 4. Baptisan kudus. 5. Perjamuan kudus. Itulah susunan iman kita ketika Alkitab ini dipadatkan menjadi 5 poin. Yang 5 katekismus itulah yang menjadi dasar kita. Dan ketika kita melihat doa Bapa kami, semua dimulai tentang Allah. Tapi kata sifat pertama, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Berani, mampu mengatakan cukup. Kita tes dulu. Cukup, 1, 2 ya. Kan danggudak kita na mampu mado cukup. 1, 2 ya. Cukup. 70 tahun, cukup. 100 tahun, cukup. 50 tahun, cukup. Kita harus mampu mengatakan cukup. Penyakit kurang mampu bersyukur, itu akan membuat kita kehilangan surga. Karena surga yang diringkas, surga sebelum surga yang sesungguhnya itu dirasakan mulai dari kata mengucap syukur. Kita tes sekarang. Coba ingat dulu apa manginang yang paling kau syukuri selama hidupmu sampai sekarang. Dia mana paling disyukuri ho. Begitu itu kita ingat apa yang terjadi. Hati kita jadi kacau atau jadi senang. Jadi senang. Orang Batak sudah lama bilang, pasu-pasu nagodang, imaroha nasonang. Jadi tetapkan hati kita, bahwa kita harus mampu mengucap syukur. Lanjut, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Jangan minta diampuni, tapi kau malas mengampuni. Ampunilah kami seperti kami mengampuni. Dengan semangat yang sama kita minta pengampunan, tetapi sekaligus kita senang, suka dengan pengampunan. Maka ketika kita ibadah di gereja, begitu semua diperintah dari depan, ada satu yang langsung disebut, dikejar oleh jemaat, pengampunan dosa. Begitu liturgis berkata, dia katakan dari depan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat tanpa diaba-aba langsung bilang apa? Amin. Maka biasakan amin dengan pengampunan. Jangan ditunda-tunda. Maka dengan itu kita menghapus lagu penunda, lagu delay di pengampunan dosa. Itu sebenarnya sudah dihapus dari pusat. Tidak ada lagi musik untuk menjeda pengampunan dosa. Karena orang sudah mohon ampun, tapi belum datang pengampunan, ditunda satu lagu, satu ayat. Pertanyaannya, orang itu bisa mati pas pengampunan itu? Pas tunda itu? Bisa. Lalu dia sudah minta ampun di gereja sama Tuhan, tapi Tuhan belum mengampuni karena ditunda satu lagu. Maka di-delete itu oleh gereja, mungkin belum semua karena baru Januari kita mulai. Untuk menegaskan apa? Bahwa untuk yang namanya pengampunan enggak pakai koma. Cepat-cepat katakan amin. Aina sipata mabain mago kekekalani, hilang rasa surga karena kita larut dengan kebencian. Kita bangsa yang marah. Ibu-ibu tidak pernah dia kuliah sejarah, tapi mendadak jadi ahli sejarah. Semua dihafal. Makanya menua kita, opung, ingatan itu menurun. Supaya apa? Jangan semua kau ingat-ingat. Aina sosingot pedingot.
Indo songonon mai bai da bana zulu acitian ne mana. Ngabe almarhumah si matua nahinan. Alai saya tong dope sampai sonari acik do roh aku ne mana. Ngamate. Jibu ado roh na tujabu. Mado maaf. Kita lanjut. Pengakuan iman rasuli. Apa yang diakui? Bapa itu penyedia segala sesuatu. Tetapi dia tidak bisa. Kalau tanpa Kristus, kita tidak boleh memperoleh keselamatan. Tadi sudah dijelaskan amang evangelis kita. Dan kita didorong, ditolong, dinyalakan oleh roh yang menyala itu. Yaitu apa? Roh Kudus. Jadi jangan hidup tanpa roh. Karena robot bisa bekerja. Lebih canggih dari manusia. Tapi apa yang tak bisa dikerjakan robot? Robot itu bisa mengerjakan yang susah bagi manusia. Tetapi dia tidak bisa melakukan yang mudah bagi manusia. Apa itu? Mengasihi, menyayangi, berempati, peduli, tersenyum, merangkul, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, biasanya ini yang paling diharapkan. Terakhir, yang tidur pun langsung bangun kalau sudah mendengar kata terakhir. Baptisan dan perjamuan. Hidup kekal sebenarnya sudah dimulai ketika 4 nama muncul di baptisan. Alesianu, aku membaptiskan engkau ke dalam Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Berapa nama? 4 nama. Nama kita disatukan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga jatuh pun kita tidak jatuh di pinggir jalan sana. Tapi kita jatuh di tangan Kristus. Kita bangkit dengan Kristus. Dikuburkan, mati, disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi 2 hali doida, sahalayan no tiki mananom nama. Ipadomu mamuseguari. Ale sianu, siantano do. Mula magabe tano alai Tuhan debata anak na Yesus Kristus dohot todi porbadia unang adong na berminat molo di HKBP dang ditolopi baptisan ulang molo adong pena berminat tu siba say mangalap penjemputan terakhir rimay ay padumud do memang pada akhirnya pada saat kita mati dan perjamuan. Apa itu perjamuan? Kita makan roti, minum anggur. Apa yang terjadi? Allah menyatu dengan tubuh kita. Makanya kita lebih memilih roti daripada hosti. Dikunyah, dirasakan masuk. Anggur itu dirasakan mengalir di dalam tubuh kita. Apalagi kita orang Batak, makuling do mudar. Jadi kalau mudar ni margat taibe, ngadoho mudar ni Yesus menyatu ke dalam diri kita. Sehingga surga itu bukan nanti, tetapi dimulai dari hari ini. Marilah kita memulai persekutuan kita dengan kekekalan itu. Marede mahita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Jadi
Ada seorang Agustinus berkata di dalam hatinya, Tuhan, andaikanlah kau mudah dimengerti, semua orang akan percaya kepadamu. Tetapi kau tiga tapi satu, satu tapi tiga, susah dimengerti. Jadi orang susah percaya. Lalu dia berjalan di tepi pantai. Dia menemukan anak yang mengorek pasir yang dalam. Dia bertanya, Nak, kenapa kau korek ini pasir? Pak, saya mau memindahkan lautan yang besar itu, mau memasukkannya ke dalam lubang pasir ini. Dia berkata, kau bodoh nak. Lautan yang maha besar itu tidak akan muat di dalam lubang pasirmu yang kecil ini. Anak itu bilang, kenapa tak kau terapkan itu dalam hidupmu? Lalu dia sadar, kemahabesaran Allah yang maha besar itu tidak akan muat di otak kita yang kecil ini. Yang kalau satu sarafnya itu terganggu langsung miring begini. Kita tidak mampu menampung itu. Yang kita bisa adalah mengenal Dia, bersekutu dengan Dia, mensahabati Dia setiap saat, setiap waktu. Lalu datanglah seorang anak bertanya kepada bapaknya, Pak, kalau setahun bisanya kau terus akrab bersekutu dengan Tuhan tidak goyah? Nak, itu berat. Sebulan bisa Pak? Berat nak. Seminggu bisa Pak? Malu Bapak ngasih tahu. Susah juga nak. Bapak kadang jatuh bangun menyembah Allah, mempercaya Allah, mengikuti Allah, setia kepada Allah. Pak, kalau satu hari bisa Pak? Itu juga susah nak. 1 jam? Kalau itu bisa. Kita mulai mempercaya dengan sepenuh hati kita dari setiap jam kehidupan kita. Kita mulai dari 1 jam yang pertama sekarang. Tapi gak perlu sampai habis 1 jam. Kita harus pulang karena kita harus makan juga. Karena dalam doa Bapa kami itu urusan kemanusiaan yang pertama apa? Makanan. Kita menuliskan dalam 1 jam pertama. Lagu ini dinyanyikan oleh singer kita nanti. Tapi kita menulis apa tekadmu, apa rencanamu menghidupi hidup yang kekal itu. Tuliskanlah Hamanginang, apa komitmenmu ke depan supaya kekekalan itu menjadi perilaku setiap harimu. 1 Petrus 4 berkata, mulailah dengan doa, menguasai diri, tenang di hadapan Allah, memberi tumpangan, mengasihi. Sampai kepada ayat terakhirnya, dia katakan, jika ada orang yang melayani, lakukanlah dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Sebab ialah yang mempunyai kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Marilah selama lagu ini dinyanyikan 1 ayat, kita daftarkanlah semua komitmen kita. Baru nanti kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, tiap jam. Amanginang, silahkan menulis. Ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat.
musik. Ayat 2 yang sudah selesai menulis, kita boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan ayat 2. Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Marilah kita masing-masing berdoa di dalam dan di tengah keluarga kita, di dalam hidup sehari-hari kita. Kekekalan dimulai dengan saling mengasihi, dengan saling mengampuni, dengan saling peduli, berbagi, saling menolong, memperhatikan satu dengan yang lain. Mulailah dengan doa. Komitmenkan dengan teguh di hadapan Allah. Karena kehidupan kekal bukan tentang nanti, tetapi surga yang harus dimulai dan dibangun dari saat ini. Maka jangan sibuk membangun yang fana. Bangunlah yang mengandung kekekalan. Bentuklah jiwa yang senantiasa bertambah, bertumbuh setiap hari dengan iman yang teguh, iman yang menyelamatkan itu. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kami yang Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu sendiri, yang Engkau pilih dan tetapkan menjadi keluarga-Mu sendiri. Kami lupa bahwa surga bukan hanya tentang kehidupan nanti, tetapi kehidupan yang kami mulai dari kesetiaan kami, dari beriman kepada anak-Mu Yesus Kristus setiap hari. Di sini kami datang meletakkan segala impian dan harapan kami, meletakkan segala pergumulan kami, beban dan persoalan hidup yang kami hadapi. Bahwa dengan-Mu kami percaya bahwa keselamatan sudah dimulai, bahwa kehidupan sudah dipindahkan dari maut. Tidak ada lagi kematian. Jiwa yang mati, semangat yang mati, harapan yang mati sudah diganti dengan harapan yang hidup. Kami mulai dengan memercaya Engkau sepenuh hati kami dalam hidup, bahwa Engkau berkuasa,
Engkau berotoritas atas kami. Engkaulah penyedia terbaik dan satu-satunya keselamatan jiwa kami. Tuhan, arahkanlah hati kami untuk selalu setia dan komit dengan tulisan kami, dengan janji kami, sehingga kehidupan kami tidak berhenti dalam seminar kebaktian ini, tetapi kami mulai dari hari ini menghidupi keselamatan setiap hari, menguduskan Engkau, mengasihi, menghormati orang tua kami, memercaya Engkau penyedia segala sesuatu, memercaya Engkau sebagai penyelamat dan penebus kami, dan menerima Roh-Mu yang kudus leluasa bekerja membaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan telah menyatukan kami dengan nama-Mu yang tunggal, sehingga kami bukan lagi kami yang hidup atas kami, tetapi atas nama kami pun nama-Mu disebut. Dan biarlah kami senantiasa hidup dalam persekutuan yang asli, yang sungguh-sungguh, seperti roti dan anggur yang menyatu dalam tubuh kami. Demikianlah Engkau tinggal di dalam kami. Amin. Kita duduk kembali. Firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini, kiranya itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kita melakukan hal-hal yang membuat kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kita boleh mengenal Allah melalui persekutuan dan peribadahan, serta yang lebih utama adalah hubungan pribadi kita kepada Allah. Karena firman Tuhan itu seperti tanah gersang yang boleh disirami oleh air, itu sungguh terasa sejuk dan menyegarkan. Ada amin untuk kita semua? Amin. Baiklah, kita akan merespon firman Tuhan, dan biarlah perkataan Tuhan boleh bertumbuh di hati kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya, karena janji Tuhan itu indah dan kita boleh berjalan di dalam. Sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, bagi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Cahaya mentari hangat memelukku,
pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalammu. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Kita sudah mengadakan dari awal jam 4 sore, kita boleh tetap bertahan di tempat ini di jam 7:10. Tentu ada pesan dan kesan dari jemaat untuk kebaktian kebangkitan iman pada hari ini. Kami boleh mempersilahkan hanya untuk 2 orang. Kiranya ada dari Amang Inang boleh menyampaikan pesan dan kesan untuk ibadah pada sore hari ini. Kesan kami untuk Pendeta Sukamto Limbong sama Evangelis Lukas, tanda Lukas tanda Jaya. Pada perayaan Natal HKBP Desember lalu dan perayaan Paskah HKBP yang baru lalu, dipersoalkan dalam khotbah siapa jemaat yang akan mendapat berkat. Jawabnya antara lain dalam khotbah HKBP yang kami sangat renungkan. Pertama, bukan mereka yang mengadakan sembahan bakaran dan bukan yang menjalankan 10 hukum Taurat. Yang diberkati Tuhan dalam Natal dan Paskah adalah dia yang melakukan etika kasih dan etika damai. Mudah-mudahan pendeta dan evangelis Lukas bisa memahami ini. Bukan pelaku 10 hukum Taurat atau yang melakukan sembahan berkat bakaran, tetapi adalah dia yang melakukan etika kasih dan etika damai.
Siapa dia yang melakukan etika kasih? Adalah mereka yang selalu memberi bantuan kepada orang yang miskin. Kedua, dia jemaat yang mampu mendamaikan orang yang berselisih. Itulah tahun ini yang kami nikmati, pesan Natal dan pesan Paskah di HKBP kita ini. Lalu tadi kami telah mendengar paparan dari Pendeta Sukamto Limbong dan juga dari Luther Tandajaya. Di bekas Keresidenan Tapanuli, Pak Pendeta Limbong, 100% kaum bapak di Tarutung, Balige, di Samosir tidak masuk gereja lagi. 100%. Dan semua kepala desa di daerah Tapanuli mengkorup dana desa. Tidak ada pembangunan. Dibiarkan oleh bupati dan dibiarkan HKBP. Nanti Pendeta Limbong akan mendapat majalah saya, makalah saya tentang upaya memberdayakan masyarakat hukum adat mendukung pembangunan desa. Ya. Mengharap saya pada waktunya STT Sekolah Tinggi Teologi di Siantar berkenan mengundang saya untuk turut memberi ceramah tentang bagaimana memberdayakan masyarakat hukum adat menurut undang-undang membantu pembangunan desa. 350 tahun pemerintahan Belanda dan 5 tahun pemerintahan Jepang selalu memberlakukan sistem desa adat mandiri yang didukung oleh Punguan Persahu Tahun, Lembaga Adat Desa. Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 telah menentukan peranan masyarakat hukum adat tersebut. Tetapi tidak satu bupati di Indonesia memberlakukan lembaga adat desa itu. Sehingga korupsi dan kemiskinan luar biasa. Perceraian pun di Pengadilan Negeri Tarutung Balige sudah 20% setiap tahun. Belum lagi perkara Gonogini. Dan semua ini masalah ini dibiarkan oleh HKBP. Khotbah atau ceramah dari Bapak Luther Lukas sama Pendeta Limbong tadi telah memberikan suatu amanah tentang kehidupan yang menuju kehidupan yang kekal nanti. Ya. Tetapi belum mempersoalkan apa yang terjadi saat ini. Ya. Kami sangat mengharap HKBP akan turut memikirkan kejadian yang menyedihkan itu. 100% tidak ke gereja lagi kaum bapak. Perceraian dan perkara gonogini tinggi, memalukan. Kayak kita tidak ada adat lagi. Memang hukum adat sudah dihapuskan tahun 51 di Indonesia. Tetapi sistem peradilan di Indonesia tetap memperlakukan hukum adat sebagai landasan menyelesaikan perkara. Nanti kedua pembicara termasuk Pendeta Resort akan kami berikan buku yang kami tulis tentang hukum adat. Terima kasih. Terima kasih buat Opung. Sudah. Mungkin dari Opung, dari perwakilan AMA, dari perwakilan Ina, Dokter Aida.
diserahkan kepada Inang Ruli Buruh Tagalung. Shalom. Yang kami hormati Pendeta Tuan Rumah, Amang Pendeta Jeffrey Sitindaon, Amang Wesley, dan Inang Pendeta Lydia. Dan khususnya Vikaris Bapak Lukas, Pendeta Limbong. Kami sangat bersyukur untuk acara hari ini, KKI, Kebaktian Kebangunan Iman. Apa yang disampaikan Vikaris Lukas tadi, bagaimana kita beroleh hidup kekal, bahwa itu semua anugerah, gratis tapi mahal harganya dengan darah Yesus. Tidak ada yang bisa, keselamatan itu bukan jasa, bukan kebaikan, tetapi pemberian Tuhan melalui hidup baru, yaitu pertobatan tentunya. Kami berterima kasih untuk Vikaris Bapak Lukas. Semoga the next untuk lain kali bisa lagi untuk sebagai narasumber untuk di HKBP Kebayoran Lama ya Pak ya. Juga Amang Pendeta Limbong. Ini melepaskan rasa rindu kita. Apa yang disampaikan Amang Limbong tadi dengan banyak analogi kehidupan di dalam suku-suku kita Batak ya. Bagaimana memahami kehidupan kekal yang sangat masih jauh, khususnya yang di daerah memang. Mengatakan, bahkan sering mengatakan kalau ditanya, kamu nanti opung kemana setelah mati? Ya kata semoga, saya ikon. Nggak pernah mengatakan dengan pasti bahwa dia pasti masuk surga. Karena belum memahami bahwa apa yang dikatakan firman ya dan amin. Pasti. Setiap bagian yang beroleh penebusan tentu beroleh hidup kekal. Tapi memang case yang paling sulit diterima itu tentang kematian. Padahal tadi Pendeta Limbong mengatakan tentang kebangkitan. Bahwa bahkan Pendeta Limbong tadi mengatakan, Amang, kematian itu adalah kehidupan kembali. Bukan dari hidup kepada kematian, tapi ditambahkan hidup kembali. Jadi kami sangat berterima kasih. Semoga semua kami yang hadir, yang tadinya kami tulis, sekarang kami jadi mendengar. Yang tadinya kami buta, sekarang kami jadi dicelikan. Sekali lagi kami berterima kasih, bersyukur untuk firman yang disampaikan Bapak Vikaris Lukas dan Amang Dr. Pendeta Limbong. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat Opung dan Inang. Kiranya pesan dan kesan dari Opung dan Inang boleh bertumbuh dalam kita juga, dan kita boleh mengimani apa yang Tuhan berikan. Dan kita akan menutup kebaktian pada hari ini. Marilah kita memberikan persembahan. Kita akan bernyanyi dari buku ND 435, Marolong oleh Tondiki. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ai não lhe todos Jesus Amusude peguei mai Selas roha kumandoki Sonang li tiki Tujuh pang Jesus Tuhaki Tondi nama ngajariau Tarban marlas di roha Sonang li tiki Tujuh pang Yesus Tuhaki. Puji Tuhan.
haki tuna soboy bemagoi matarado manatapau tinggola tu maihonau seorang di tiki tujuh bang Yesus tu haki Toli nama ngajari yang terbenarlah di rohau seorang di tiki tujuh bang Yesus tu haki Sahat noluki saleleng di leleng naik Kapdo tau ende omat ende kuna imbaruda seorang di tiki tujuh bang Yesus tu haki Toli nama ngejaria korban malas di rohau seorang di tujuh bang Yesus tu haki surgodo di tobuho seorang di tiki tujuh bang Yesus tu haki Toli rama ngajari yang terbenarlah di rohau seorang di tiki tujuh bang Yesus tu haki Susi, kamu sudah dimai, salah soha kumandoki, seorang di tiki tujuh bang Yesus tu haki, Toli nama ngajari yang terbenarlah di rohau, seorang di tiki tujuh bang Yesus tu haki. Hahomong narohaki Tungna soboy demagoi Matana
Ado menatap au Pinola tu maniona Seorang di tiki ujung bang Yesus Tuhaki Dia mengajari au Korban balas di roha au Seorang di tiki ujung bang Yesus Tuhaki Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan sajalah yang menyanggupkan kami hadir bersama-sama di dalam pertemuan ibadah kami dari sore hingga malam ini. Engkau adalah sumber keselamatan yang melimpah dalam kehidupan kami. Perkenanan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus mengantar kami ke dalam pertobatan hidup kami. Dan di sini saat ini kami meneruskan perjalanan menghidupi kekekalan ini setiap saat, setiap hari di dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu memberkati seluruh panitia menghadirkan acara ini untuk dapat bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu, pimpinan gereja, full-timer kami dan seluruh parhalado yang telah mempersiapkan ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk seluruh hamba-Mu yang mendedikasikan diri melayani Engkau melalui puji-pujian, melalui musik, melalui perparkiran, melalui seluruh sarana prasarana yang ada di gereja kami. Kiranya setiap pengorbanan mereka adalah bukti kekekalan sudah dihidupi. Sebentar kami akan meninggalkan dan menyelesaikan ibadah ini. Tetapi ibadah dalam tindakan, dalam perbuatan kekekalan akan segera kami mulai. Karena itu utuslah kami dan berkatilah setiap kami. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Marilah kita bersepakat memohon di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya dan kita sekalian. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Horas Madita. Terima kasih Amang Inang sekalian. Di
pintu masuk nanti panitia menyiapkan makan malam bagi kita, berkat bagi kita pada malam hari ini.